Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik para mahasiswa dan mahasiswi sekalian, pada hari ini kita akan melaksanakan proses pembelajaran tentang pengembangan kurikulum, yang judul pengembangan kurikulum pada pokok bahasan merancang kurikulum SMP MTS yang adaptif dan komprehensif, ya, dari landasan filosofis sehingga sampai kepada evaluasi yang berbasis data. Baik, sebelum sampai pengkajian kita lebih lanjut, saya ingin tahu apakah mahasiswa sekalian dalam kondisi yang baik? Aman ya. Nah, sebelum kita sampai ke materi, tentunya diharapkan kondisi kita siap untuk menerima pelajaran. Ya. Ini kita pada kesempatan ini tentunya melanjutkan pertemuan kita pada materi-materi minggu lalu, ya. Untuk absennya kita karena sudah berbasis digital bisa dilihat di Siakat. Oke, ya, nanti bisa dilihat di sana. Pastikan kehadiran kita semua, ya, absen sehingga semuanya dipastikan dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Merancang kurikulum SMP MTS yang adaptif dan komprehensif ini tidaklah mudah, ya. Mahasiswa dan mahasiswi sekalian, tahu dengan kurikulum? Ada yang tahu tentang kurikulum? Kurikulum itu adalah jantungnya pendidikan. Ketika kurikulum itu tidak baik, maka akan berdampak kepada pendidikan secara umum, ya. Jadi kurikulum ini harus benar-benar dipahami. Apalagi Anda sebagai calon mahasiswa dan mahasiswi adalah calon-calon guru ke depan, ya. Kita jurusan apa? Pendidikan agama Islam. Anda ini adalah calon-calon guru yang ke depan diharapkan menjadi guru yang benar-benar mumpuni pada bidang studinya masing-masing. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat. Kurikulum itu bukan sekedar dokumen administratif, ya. Bukan sekedar dokumen yang tampak di meja, bukan, ya. Melainkan rancangan hidup yang mengarahkan manusia, ya, mengarahkan pada pemanusiaan, ya, pemanusiaan dan pengembangan potensi peserta didik secara maksimal, ya. Kalau dokumen itu administrasi, nah, tetapi ketika kita bicara tentang peserta didik, kita mengharapkan dengan proses pembelajaran yang baik, ya, maka potensi, bakat, minat siswa itu berkembang secara maksimal. Itu yang kita harapkan, ya. Jadi guru yang hebat, dosen yang hebat, itu yang piawai adalah bagaimana dia mampu menjelaskan dengan baik dan siswa atau mahasiswanya dapat menangkapnya juga dengan baik, ya. Kita kembali kepada kurikulum tadi. Adapun yang menjadi tujuan pendidikan nasional, ya, tujuan pendidikan nasional kita itu termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Tujuan pendidikan nasional kita itu paling tidak ada 3 landasan pokok. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua landasan yuridis, dan yang ketiga adalah landasan konseptual. 1. Landasan filosofis. Kenapa dikatakan di sini tujuan pendidikan nasional itu harus didasari dengan landasan filosofis? Kaitannya adalah ketika kita melaksanakan proses belajar mengajar,
ya, itu harus berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, kemudian apalagi nilai-nilai akademik. Kemudian apalagi disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, ya. Murid harus disesuaikan. Masa kita ngajar sesuatu yang tidak dibutuhkan peserta didik, ya. Kita ngajar harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, ya. Barulah dia matching, barulah dia bermanfaat, ya. Ngajar yang tidak dibutuhkan peserta didik itu tidak akan bermanfaat, ya. Kemudian apalagi disesuaikan dengan disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat. Contoh, ketika kita ngajar, ya enggak? Memberikan perumpamaan kendaraan. Masa kita di sini buat contohnya pesawat. Yang namanya kendaraan itu pesawat, kereta api. Itu tidak sesuai dengan keadaan masyarakat di tempat kita. Kita bicara kendaraan, kita bicara sesuatu yang ada di tempat kita sendiri. Contoh apa misalnya? Di sini ada boat, ada pompong, ada perahu. Nah, itu yang dimaksud dengan disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Terus yang kedua, tujuan pendidikan nasional kita itu memiliki landasan yuridis, ya. Landasan yuridis ini adalah keterkaitannya dengan hukum, ya, hukum. Jadi ini ada termaktub di dalam mana? Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, ya, termaktub di sana. Kemudian ada juga di dalam apa? Di dalam instruksi Presiden tentang pembangunan karakter. Terus yang ketiga, dalam tujuan pendidikan nasional itu memiliki landasan konseptual, ya. Fokusnya pada apa? Fokusnya adalah pada relevansi, ya. Ketika kita mengajar itu ada keterkaitan antara mata kuliah satu dengan mata kuliah yang lainnya, ya. Contoh, kita belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, belajar apa lagi? Bahasa Indonesia. Antara satu dengan lainnya itu memiliki keterkaitan, ya. Jadi ini daripada kurikulum kita, ya. Tujuan pendidikan nasional itu paling tidak ada tiga landasan pokok. Kemudian yang selanjutnya siklus pengembangan kurikulum, ya. Siklus pengembangan kurikulum ini sangat bermanfaat baik pada tataran kebijakan pemerintah maupun pada tataran implementasi di lapangan oleh guru di kelas, ya. Semuanya ini menjadikan satu kesatuan dalam rangka apa? Feedback. Feedback itu apa? Evaluasi, ya. Supaya apa? Dari waktu ke waktu ada perbaikan. Contoh, siklus pengembangan kurikulum ada namanya tujuan. Yang kedua ada namanya materi. Yang ketiga ada namanya organisasi, dan yang keempat ada namanya evaluasi. Oke. Yang dimaksud dengan tujuan di sini adalah bahwa pengembangan kurikulum kita itu harus memiliki arah dan target yang ingin dicapai, ya, dari tingkat kelembagaan, lembaga, ya, sampai kepada tingkat pengajaran di lapangan, ya, di kelas, oleh siapa? Oleh guru, ya. Seperti itu, harus ada tujuan, ya, tujuan lembaga, tujuan institusi, tujuan mata pelajaran atau mata kuliah, kemudian ada tujuan instruksional, ya, tujuan pengajaran, ya, baik secara umum maupun secara khusus, ya, seperti itu. Kemudian apa lagi? Isi atau materi. Ini kaitannya adalah ketika kita mengajar, ya, pembelajaran itu harus disesuaikan dengan pengalaman anak belajar di lapangan. Kita sesuaikan. Jadi ngajar itu tidak sekedar mengajar berdasarkan materi, tetapi kita kaji, kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Materinya harus sahih. Sahih itu apa? Benar. Kemudian lagi apa?
materi itu harus signifikan, ya, ada koneksinya, ada keterkaitannya. Kemudian apalagi seimbang, ya, keseimbangan itu keluasan dan kedalamannya, ya. Jangan jomblang kata orang tuh, ada, ya. Kemudian apalagi sesuai dengan minat peserta didik, ya, disesuaikan. Ini yang kadang-kadang kita memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, sia-sia. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah organisasi, ya. Jadi susunan bahan ajar itu benar-benar sesuai formatnya, ya. Mulai dari tujuan, materi, metode dan seterusnya sampai kepada evaluasi dan tes, ya, disesuaikan urutannya. Supaya apa? Supaya kita mudah mengorganisirnya dalam hal penyampaian. Apakah ini bentuknya terpisah atau dia memiliki blok waktu atau dia merupakan pembelajaran yang terintegrasi antara satu sama lainnya. Oke, yang terakhir adalah instrumen pengukur yang efektivitas. Ini memberikan feedback, umpan balik. Jadi ketika kita melaksanakan proses belajar mengajar, tentukan tujuannya, sesuaikan dengan materinya, diorganisir, ya, kemudian dievaluasi. Setelah itu baru kita tahu kira-kira perbaikan-perbaikan apa yang diperlukan. Itu pada tataran guru melaksanakan proses belajar mengajar. Kalau pemerintah juga harus mengevaluasi, ya, kira-kira kurikulum ini di mana kekurangannya, di mana kelebihannya. Kekurangannya itulah yang akan diperbaiki. Kemudian model pengembang kurikulum. Pengembangan kurikulum itu ada dua model. Yang pertama namanya deduktif, ya, atau top down, ya, dari atas ke bawah seperti itu. Kemudian yang kedua itu induktif, ya, dari induktif atau bottom up, ya, dari bawah ke atas seperti itu. Dua model kurikulum. Teori yang dipakai pada deduktif atau top down ini itu adalah teori, ini modelnya namanya model Tyler. Ada model Beckham, ada model Aris Lewy, ya. Ini yang dimaksud di sini top down ini adalah rancangan desain kurikulum itu oleh pemerintah, ya, sudah dibuat, strukturnya sudah dibuat, sudah dirancang secara sistematis. Pada tataran implementasi itu guru tinggal apa? Tinggal melaksanakan. Di sini agak kaku. Guru tidak kreatif, guru tidak inovatif, ya. Dia sesuai dengan yang ada tuh lah. Ya, sudah dirancang semuanya, mulai dari tujuannya, materinya, metodenya dan seterusnya. Jadi agak sedikit kaku. Nah, berbeda dengan model induktif atau bottom up, ya. Teori ini didukung oleh Taba dan Rogers, ya. Ini namanya model bottom up, di mana guru, ya, sebagai pengembang kurikulum, ya, pada tingkat implementatif, guru itu bisa membuat kreativitas sendiri, bisa melakukan inovasi sendiri, ya. Tergantung dia, misalnya di lokal ini, ya, kira-kira kita ini bentuknya jangan seperti ini, coba kita melingkar, atau kita bisa berdiskusi dan seterusnya. Nah, jadi kreativitas guru itu sangat hidup sekali, ya, dengan model kurikulum induktif ini, ya, seperti itu. Kemudian ini kekhasan madrasah, sistem mesin ganda. Ini kalau bicara kurikulum itu ada dua, ya, pengelolaan pendidikan itu ada dua. Satu namanya Kementerian Pendidikan Nasional, yang kedua Kementerian Agama. Ini dua hal yang berbeda. Nah, kalau kita lihat di sini fokusnya kalau Kementerian Pendidikan Nasional itu pada pencapaian pembelajaran secara nasional atau secara umum. Kalau di Kementerian Agama itu lebih fokus pada penguatan pendidikan agama Islam dan bahasa Arab, ya, seperti itu lebih kurang. Kemudian
peta jalan penyusunan kurikulum itu sebenarnya seperti ini ya, sedikit lagi. Yang pertama harus diawali dengan analisis karakteristik di satuan pendidikannya, ya, dianalisa kira-kira kita ini buat kurikulum ini arahnya kemana? Kita mau ke kejuruan, ke pendidikan agama atau pendidikan umum, ya, itu kita analisa, ya. Setelah itu baru kita rumuskan apa? Rumuskan tujuan, visinya dulu, ya, visi, misi dan tujuan. Visi itu adalah sesuatu yang sangat ideal, ya. Kalau ibarat cita-cita yang sempurna dan itu tidak akan mungkin kita capai karena sempurna kan. Nah, untuk melaksanakan visi tadi ada namanya misi. Misi itulah yang kita buat, ya, untuk mencapai visi, ya, kemudian tujuan dan seterusnya. Terus yang selanjutnya setelah kita rumuskan visi, misi dan tujuan tadi, ya, dengan baik disesuaikan dengan karakteristiknya satuan pendidikan, kemudian kita tentukanlah kira-kira mata pelajaran apa yang diperlukan. Selanjutnya kita susun rencana pembelajarannya bagaimana. Terakhir kita rancanglah evaluasi, pengembangan dan pendampingan, ya, pendampingan seperti itu. Ini peta jalan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Seperti itu, ya. Oke, kalau kita membuat sebuah kurikulum di tingkat satuan pendidikan, ya, demikian, ya, mahasiswa dan mahasiswi sekalian, sekilas tentang bagaimana kita menyusun kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. Ya, satuan pendidikan itu adalah sekolah, madrasah, institusi, universitas, ya, itu yang disebut dengan satuan pendidikan. Baik, sampai di sini kalau ada yang mau bertanya, ya, kaitan dengan paparan materi tadi, saya persilahkan. Kalau ada kira-kira apa pertanyaan atau penegasan dan seterusnya, ya, saya persilahkan. Cukup, ya. Kalau cukup, tidak ada, ya, sampai berjumpa pada minggu depan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat kita pahami, ya, dan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup perkuliahan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.